kepada seluruh peserta dari acara Academic Writing Online JISA tahun 2021. Terima kasih kepada kehadiran dari para peserta yang sudah juga tentunya tepat waktu. Ya, kami apresiasi. Hari ini akan melanjutkan dan merupakan acara pamungkas dari rangkaian acara workshop yang kita telah selenggarakan selama 3 hari ya, seperti itu. Kepada yang saya hormati, Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Insinyur Raida Rabuloh, MKOM, IPM, yang saya hormati pembicara, kebetulan pembicara kita hari ini telah hadir dua-duanya di antara kita, yaitu pembicara pertama kita yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, dan pembicara kita kedua di hari ini yaitu ada Bapak Ade Syahputra. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sylvester Dian Handi Permana di acara sesi hari pertama hari ini adalah mengenai tentang ethics and plagiarism di dalam sebuah penulisan artikel ilmiah. Ya, kita selaku penulis atau authors tentunya ini juga menjadi momok tersendiri tentunya. Apalagi kalau kita memang selalu fokus untuk mengerjakan artikel ya, jatuhnya kita sibuk mencari problematikanya di mana, kita mencari research gap-nya di mana, saking sibuknya kita melakukan hal tersebut, sampai-sampai kita pun juga kadang suka lupa bahwa ternyata yang kita kutip itu sebenarnya masih punya orang lain gitu kan ya. Nah, mungkin di sisi ini nanti Pak Sylvester Dian Handi akan lebih banyak mengulas hal tersebut. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, saya akan memperkenalkan sedikit CV dari Pak Sylvester Dian Handi Permana sebelum saya serahkan ke beliau untuk membacakan materinya. Pak Sylvester Dian Handi Permana STMTI merupakan salah satu dosen di program studi teknik informatika di Universitas Filologi. Beliau sudah banyak sekali publikasi di jurnal internasional Scopus, walaupun di conference yang memang label internasional. Dan beliau juga banyak sekali telah mempublikasikan buku. Ya, kalau tidak salah buku Pak Sylvester Dian Handi ini sudah sampai 8 buku yang telah diterbitkan. Ya, beliau merupakan salah satu dosen yang berprestasi tentunya di unit dan departemen Politeknik. Oke, tanpa panjang lebar lagi kepada Pak Sylvester Dian Handi Permana, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara sekalian. Izinkan saya memaparkan materi mengenai etik dan plagiarisme. Sebelumnya saya izin share screen ya. Baik, sudah terlihat semuanya Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik. Sudah, Mohon maaf sebelumnya, saya menggunakan masker dan saya di sini itu sedang ada asesmen di salah satu SMK di Kota Bogor. Jadi saya memakai masker di sini gitu ya. Saya harap bisa dipahami dan dimengerti untuk perkataan saya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai etika dan plagiarisme ya. Baik, sebelumnya ada yang jadikan dasar terlebih dahulu, yaitu etika publikasi ilmiah dari Perkalipti nomor 5 tahun 2014, di mana etika publikasi ilmiah ini mencangkup etika untuk pengelola jurnal ilmiah, etika untuk editor jurnal ilmiah, etika untuk mitra bestari jurnal ilmiah, dan yang nanti kita akan bahas, yang kita dalami itu adalah kode etika pengarang jurnal ilmiah. Bisa dipastikan bahwa jurnal JISA itu adalah jurnal yang sangat menjunjung tinggi kode etik dari sisi pengelola, editor, mitra bestari, dan pengarang jurnal ilmiah.
seperti itu. Nah, ini untuk publikasi Bapak Ibu semuanya, kita akan ke pengarang jurnal ilmiah. Namun hal ini tentu saja tidak mencakupi untuk JISA saja, jadi untuk secara internasional bahkan bagaimana kita bersikap dalam menjadi writer atau penulis dari jurnal ilmiah tersebut, seperti itu. Baik. Nah, ya ini kode etikanya pengarang jurnal ilmiah. Yang pertama, memastikan bahwa yang masuk ke dalam pengarang atau penulis memenuhi kriteria sebagai pengarang atau penulis. Artinya di sini yang Bapak Ibu libatkan dalam penelitian yang sebenarnya misalnya yang mengambil data, yang mulai untuk memproses data, bagaimana untuk yang memfasilitasi data validasi dan sebagainya. Itu juga harus kita masukkan ke dalam pengarangnya, apalagi yang nulis dalam penelitian tersebut seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mempunyai asisten atau pembantu penulis atau maksudnya pembantu penelitian. Untuk pembantu penelitian kita kembalikan ke Ibu Bapak, boleh ikut sertakan atau tidak. Tapi biasanya untuk membantu penelitian itu kita nggak sertakan seperti itu. Lalu yang kedua, bertanggung jawab secara kolektif untuk pekerjaan dan artikel meliputi metode, analisis, perhitungan, dan rincian. Nah, di sini sebenarnya yang tahu tentang penelitian tersebut adalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya harus bertanggung jawab secara penuh dengan apa yang ditulis gitu ya. Jadi bagaimana metodenya, bagaimana analisisnya, bagaimana perhitungannya, dan segala perincian yang ada. Dan di sini pun tidak boleh yang namanya mengarang secara fiktif gitu ya. Jadi misalnya meningkatkan akurasi gitu nggak boleh. Lalu untuk perhitungan kita tambahkanlah supaya cantik angkanya, itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat adanya aspek kejujuran. Jujur dalam mempublikasikan publikasi penelitian kita seperti itu. Terus yang ketiga, menyatakan asal sumber dana atau sumber daya termasuk pendanaan dari mana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini biasanya itu ada di acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada para donatur atau siapa yang mengizinkan kita untuk mengambil data dalam penelitian tersebut yang nantinya kita proses. Dan nantinya pada waktu kita mengucapkan terima kasih ini, tentunya kita nanti akan juga terbebas dari misalnya mereka nuntut juga seperti itu. Karena kalau misalnya semuanya udah dengan izin yang baik gitu ya, dan kita mempublikasikan sesuatu yang nantinya itu mungkin berdampak kurang baik kepada suatu instansi tersebut, maka instansi tersebut tidak dapat menuntut kita sebagai penulis kayak gitu. Yang keempat itu menjelaskan keterbatasan dalam penelitian. Itu sangat sangat core sekali atau sangat penting sekali, di mana yang namanya penelitian itu sebenarnya kan luas gitu ya. Sebenarnya kalau dalam pemikiran kita akan meneliti itu A, B, C, D, E, ini jadi banyak sekali seperti itu. Tapi tentu saja yang namanya penelitian mempunyai batas gitu ya. Nah, batasannya itu kita harus sampaikan di dalam penelitian tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan kita harus kasih tahu skop atau ruang lingkup dari penelitian itu sampai mana seperti itu. Dan apa saja misalnya mengambil suatu identitas dari satu benda misalnya atau apa komponen yang diambil, nah itu tolong diberitahukan semua kayak gitu itu. Karena itu
menyangkut juga dengan keterbatasan dari penelitian tersebut. Nah, bisa juga menggunakan studi kasus, tapi ingat bahwa studi kasus itu adalah penelitian yang ruang lingkupnya itu hanya valid untuk studi kasus tersebut dan belum tentu valid untuk kasus yang lain seperti itu. Tapi itu juga salah satu keterbatasan-keterbatasan yang dijelaskan oleh penulis dalam penelitian gitu. Nah, ini menanggapi komentar yang dibuat para mitra bestari secara profesional dan tepat waktu. Artinya, pengarang jurnal ilmiah itu harus atau wajib untuk merevisi ya berdasarkan komentar, berdasarkan apa yang diminta oleh mitra bestari atau reviewer. Dan jangan salah bahwa di sini ada tenggang waktunya. Jadi sudah dapat email suruh review, suruh ngerevisi lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian itu ngerjainnya 2 bulan berikutnya. Nah, itu juga jangan. Gitu ya. Karena kalau misalnya nanti 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya udah tidak mau lagi tuh untuk mereview lagi papernya Ibu, nanti ngambang gitu ya. Dan atau tidak ditolak, tapi ya cuma begitu saja ada di dalam submisi dari jurnal tersebut gitu ya. Nah, itu mohon setiap review walaupun itu reviewnya itu aneh gitu ya, atau mungkin kadang-kadang tidak sesuai. Ya, kalau kita ingin untuk mempublikasikan itu ya ngikutin aja reviewer. Atau kita bisa menanggapi juga, misalnya, mohon maaf Bapak, saya mau mengklarifikasi ini keluar dari ranah masalah yang dibuat atau seperti itu. Ya, yang penting ada tanggapan atas komentar dari reviewer tersebut. Gitu. Nah, yang nomor 6, menginformasikan kepada editor jika akan menarik kembali karya tulisnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkadang ya karena kita itu ada keterbatasan waktu, terkadang kita itu ngirimnya kemana-mana gitu ya, ke jurnal A, B, C, D kayak gitu itu. Nah, itu sebenarnya juga tidak baik ya. Mungkin nanti kita akan lihat di nomor 7 itu. Tapi ingatkan bahwa jika misalnya kita itu mau mempublish ke tempat yang lain, sebenarnya kita harus menarik kembali naskahnya yang ditulisnya. Jadi withdrawal gitu ya. Jadi sehingga tidak terpublish secara ganda gitu. Nah, kalau terpublish secara ganda, nanti yang rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Tentunya itu akan ada kasus hukum dari etik dari pengarang jurnal ilmiah juga, dan nanti juga kita kena di dalam bagian editornya. Dalam editor jurnal juga harus memastikan bahwa karya tersebut itu tidak tersangkut paut dengan karya yang lain atau plagiat atau double publish, itu juga harus ada etikanya gitu. Terus yang ketujuh, membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan adalah asli, belum pernah, nah ini, belum pernah dipublikasikan dimanapun dalam bahasa apapun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini kan belum pernah dipublikasikan dalam bahasa apapun. Terkadang Bapak Ibu atau saudara sekalian yang maksudnya kepepet untuk publikasi gitu ya, itu ambil paper dari jurnal internasional lalu di bahasa Indonesia karena itu juga kurang baik, melanggar kode etik dari pengarang jurnal ilmiah seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Nah, seharusnya itu untuk satu paper dimasukkan ke jurnal A, B, C, itu nggak boleh sebenarnya. Artinya hal itu sudah menyalahi kode etik dalam pengarang jurnal ilmiah seperti itu. Jadi sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, seharusnya bagaimana ya untuk itu? Caranya gampang.
dengan kita tahu dulu, tanya dulu editornya. Maaf Bapak Ibu atau editor, bagaimana dengan penulisan yang sudah saya ajukan? Itu juga boleh, gitu ya. Jadi mungkin apa namanya, setelah 1 bulan misalnya tidak ada tanggapan, boleh ditanyakan seperti itu. Juga jangan baru disubmit sekarang lalu ditanyakan. Nah, itu juga tidak baik juga ya. Jadi baru submit sekarang gitu langsung ditanyakan, ini sudah direview belum? Nah, gitu itu ya. Karena editor juga harus lihat dulu. Dan pertama itu kan biasanya text review gitu ya. Jadi harus dilihat dulu formatnya benar nggak, lalu apa namanya, isinya itu kontennya sama atau enggak dengan judul sama ininya, lalu dicek dulu dengan Turnitin, dicek dulu plagiarismenya dan sebagainya sebelum kita masukin ke dalam reviewer. Nah, nanti setelah itu kita sebagai editor itu memilih tuh siapa reviewer yang cocok sekiranya dengan topik atau tema yang Ibu angkat dalam jurnal gitu ya. Setelah itu nanti reviewernya itu kita akan hubungi baik secara email maupun chat gitu ya, WhatsApp gitu ya. Kita akan notif bahwa ada permintaan reviewer dari Bapak Ibu seperti itu. Nah, dalam apa namanya, pengajuan seperti itu seharusnya dilarang itu ya dalam etika Bapak Ibu mengajukan ke tempat yang lain. Seperti itu. Oleh maka itu, pertama triksnya adalah cari benar-benar jurnal yang berkomitmen penuh dalam publikasi ilmiah gitu ya. Dan mengetahui dan ada nomor misalnya kontak editornya atau ada yang bisa dihubungi apabila nanti Bapak Ibu berkesulitan dengan lamanya waktu dalam proses penerbitan ini seperti itu. Nah, untuk JISA sendiri saya apresiasi ini pada Bapak Budi Arifitama, beliau sangat cepat gitu ya, mungkin dalam waktu kurang dari seminggu sudah ditentukan reviewernya siapa seperti itu. Nah, itu sangat membantu Bapak Ibu dan saudara sekalian itu untuk apa namanya, mempublikasikan jurnal di JISA. Dan itu kita benar-benar yang namanya memegang kode etik dalam pengelolaan jurnal ilmiah gitu ya. Itu paling tidak ada 7 kode etik itu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dalam publikasi tadi, ke-7 kode etik itu kita bisa simpulkan menjadi 3 nilai gitu ya. Yang pertama adalah kenetralan. Nah, netral jurnal itu tuh adalah jurnal ini tidak mengarah kemana-mana, tidak mendukung sesuatu gitu ya. Tapi benar yang namanya mempublikasikan apa yang telah dikelola atau apa yang sudah di data yang telah didapatkan berdasarkan fakta. Kita juga tidak boleh yang namanya mendukung jurnal itu untuk mendukung suatu misalnya politik atau mendukung untuk apa kayak gitu, itu kita arahkan ke sana, itu juga nggak boleh. Tapi memang harus ada yang netral di situ. Lalu yang kedua adalah keadilan. Keadilan di sini itu adilnya adalah kita juga memberikan waktu juga pada pengelola jurnal untuk benar-benar yang namanya mencari reviewer dan sebagainya. Lalu juga apa namanya, dari pengelola jurnal itu juga akan memberikan review yang sesuai dengan apa namanya topik dari paper Bapak Ibu gitu ya. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Sangat diperhatikan nilai kejujuran ini dalam publikasi ilmiah. Mau di jurnal nasional maupun internasional, yang namanya kejujuran itu berdampak sangat besar dari kepada Bapak Ibu semuanya dan terhadap instansi Bapak Ibu. Jadi di sini kita punya efek yang besar dalam nilai kejujuran tersebut. Karena apa? Karena disinilah yang namanya kita
saya pernah dengar ada yang namanya level tertinggi dalam suatu pendidikan itu adalah di dalam publikasi. Nah, publikasi itu kalau tidak jujur gitu ya, maka akan berdampak sistemik terhadap yang lain. Karena biasanya kita sebagai akademisi itu melihat bahwa kita mengajar itu berdasarkan jurnal, berdasarkan publikasi dari buku dan sebagainya. Jika tidak ada kejujuran di situ, maka kita juga bisa mencederai atau kita bisa melencengkan dari yang semestinya seperti itu. Jadi kejujuran itu sangat dipegang tinggi untuk publikasi ilmiah seperti itu. Nah, bagaimana dengan tujuan etika publikasinya? Nah, di sini ada tujuan-tujuannya. Yang pertama adalah menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang namanya tujuan ini juga tadi saya bilang ada kejujuran, itu tuh menjamin akurasinya, datanya itu akurat dengan proses yang Bapak dan Ibu purpose dalam suatu publikasi itu paling tidak bisa menjamin akurasi dari temuan ilmiah. Terus yang kedua, melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Artinya apa? Saat kita itu meneliti sebenarnya kan kita sudah menemukan sesuatu yang baru, gitu ya. Disinilah dengan adanya publikasi ini, semua orang tahu bahwa yang pertama kali meneliti itu adalah kita, seperti itu. Jadi di sini dapat dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Jadi kalau teman-teman sudah meneliti dan ternyata penelitian itu belum pernah ada gitu ya. Lalu teman-teman ternyata penelitian itu dipakai oleh orang lain kayak gitu kan ya. Itu bisa ketahuan kok siapa yang mempunyai penelitian itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Nah, jadi kita bisa melindungi di sini dari tindak pemalsuan misalnya karena kita sudah mempublikasi ya semua orang atau bahkan dunia pun tahu dari publikasi kita gitu ya. Terus yang keempat menjaga reputasi ilmuwan. Jelas yang bawa ilmuwan akademisi seperti kita baik dari dosen maupun mahasiswa itu sebenarnya juga ilmuwan seperti itu ya. Nah, reputasi ilmuwan itu hanya ada dan bisa berkembang dengan yang namanya publikasi seperti itu. Jadi yang namanya publikasi itu sangat mendukung sekali reputasi dari Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang ketiga, lima adalah menegakkan etika moral dalam berperilaku ilmiah. Artinya apa? Kita dari sini juga memberikan guidelines, memberikan arahan, memberikan suatu contoh bagaimana cara mengikuti metode yang benar, bagaimana mengikuti suatu penelitian itu dari hulu hingga hilir gitu ya. Jadi dari pengolahan datanya, dari proses dari pra-processing, dari proses intinya, dari validasi sampai ke publikasinya bagaimana. Sehingga yang namanya tujuan itu sendiri bisa mencontohkan khalayak umum untuk berperilaku ilmiah sehingga nantinya suatu keilmiahan itu tetap terjaga gitu ya. Baik. Nah, ini topik yang kedua. Tadi kita udah ngomong tentang etika-etika. Nah, sekarang saya ingin ngobrol tentang plagiarisme gitu ya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada di dalam Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 gitu ya. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber daya yang tepat dan memadai. Nah, kita akan mengulik nih pengertian dan definisi dari plagiat ini sendiri. Ternyata plagiat di sini itu ada bisa perbuatan sengaja maupun tidak sengaja. Artinya apa? Ya, kita bisa saja tanpa sengaja untuk mengambil karya ilmiah orang, gitu ya. Apalagi yang sengaja kayak gitu itu.
dan mencoba untuk menganggap sebagai karya ilmiahnya. Jadi kita ngomong misalnya suatu fakta tertentu yang sebenarnya itu punyanya orang lain tanpa kita mengutip gitu ya. Nah, proses pengutipannya juga harus tepat dan memadai. Artinya tepat adalah Pak Ibu harus ada yang namanya parafrase gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengutip itu copy paste terus kita tulis aja siapa pengarangnya. Itu salah gitu ya. Itu bisa dipakai apabila kita sedang mengutip misalnya ini eh, peraturan pemerintah gitu ya. Atau mungkin ayat kitab suci yang tidak bisa kita rubah seperti itu boleh dengan jelas semuanya plek persis nggak apa-apa. Tetapi hal itu pun juga perlu narasi yang tepat dari Bapak Ibu semuanya dalam selesai kutipan tersebut gitu ya. Atau Bapak Ibu mengutip dengan parafrase dari karya orang lain, tetapi sambil menyebutkan bahwa karya orang lain itu apa namanya? Kita ambil dari karya orang lain dari apa namanya? Karya ilmiah dari orang lain gitu ya. Baik. Nah, praktek plagiarisme sebenarnya sudah lama berkembang di masyarakat. Bahkan ya ini mohon maaf, sebenarnya hal biasa dan budaya yang melekat dalam dunia akademik kita. Nah, teman-teman yang masih kuliah itu ya, sebenarnya banyak yang namanya tugas itu copy paste dari internet. Apalagi sekarang itu dalam era pandemi kayak gini, enak banget tugas apa diketik tuh di Google, set, copy paste, gitu. Itu juga salah sebenarnya. Nah, dosen atau pengajar di sini kan memberikan yang namanya tugas itu untuk mengasah kemampuan teman-teman semuanya untuk semakin maju dan berkembang. Kalau misalnya ini sudah anggap biasa sejak dini, sejak kita itu menjadi mahasiswa, ya ini juga apa namanya nantinya akan melekat pada waktu kita ini mempublikasikan karya ilmiah seperti itu. Jadi memang harus ada yang namanya parafrase di situ dibaca dulu gitu ya. Kemarin sangat clear pembicara sebelumnya itu mengatakan bahwa kita ini tidak bisa menulis ya jika kita tidak membaca. Nah, itu. Jadi inti plagiarisme itu yang sudah berkembang itu adalah budaya kita yang jarang membaca. Nah, itu tolong Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita lebih meningkatkan budaya literasi seperti itu ya. Nah, ini yang kedua itu rendahnya literasi informasi dan pengetahuan yang terbatas gitu ya. Plagiarisme itu mendorong kita itu untuk mengerjakan tugas secara cepat. Nah, itu. Padahal yang namanya publikasi itu sesungguhnya tidak bisa cepat dan tidak bisa mendadak. Karena kita harus dari awal dulu mengkoleksi datanya bagaimana, lalu melakukan pre-processing, lalu nanti dari pre-processing itu penyortiran data dan sebagainya macam dimasukkan ke metode dan sebagainya, dan itu bukan waktu yang singkat gitu ya. Jadi karena kita ini mungkin budayanya itu adalah kalau nggak mepet itu nggak dikerjakan, nah itu mendorong faktor pendorong terjadinya plagiarisme. Nah, faktor pemajuan teknologi khususnya internet turut andil di mana masyarakat dapat mudah dengan mengakses informasi yang berlimpah ruah gitu ya. Nah, itu benar sekali sebenarnya dengan adanya internet sama search engine gitu ya. Itu memudahkan kita mau mencari apa tinggal ketik dalam search engine, enter selesai, kita klik yang mana dan itu sudah kiranya cocok bisa langsung di copy paste. Nah, sebenarnya bukan seperti itu, ya. Kita harus membaca itu dibaca terlebih dahulu, semua sudah dibaca, lagi kita membuat tulisan baru seperti itu. Nah,
untuk search engine, adanya search engine dan kita itu mempunyai informasi yang itu, hanya itu untuk meningkatkan budaya literasi kita. Kita harus baca dulu dan bacanya juga bukan satu tempat, dua tempat saja. Jadi harus banyak tempat yang kita baca. Nanti kita simpulkan kira-kira mereka itu ngomong tentang apa sih, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu semua yang mengelola website misalnya, unsur plagiarisme yang ngambil dari website lain atau apa, itu sekarang di dalam search engine itu mempunyai prioritas yang rendah. Jadi semakin banyak Bapak Ibu itu mengcopy paste secara gamblang tempat orang lain, itu semakin apa ya namanya, rendah ranknya untuk dicari dalam namanya search engine, seperti itu. Nah, ini konsekuensi dari tindakan plagiarisme. Yang pertama adalah bersifat pribadi. Pribadi itu artinya dari dirinya sendiri itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang dari kita tidak tahu ilmunya, kita cuma copy paste aja tanpa kita tahu gitu ya. Biasanya itu yang saya temui di mahasiswa itu adalah di bagian literatur review. Nah, itu kan diminta untuk mencari jurnal-jurnal yang bisa dianggap untuk sebagai fundamental gitu ya. Tetapi nggak tahu tuh isinya apa. Nah, itu juga salah gitu ya. Dan tidak profesional. Tidak profesional di sini juga artinya seharusnya apa yang kita tulis dengan mengutip apa dari orang lain itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Kalau kita tidak tahu kita nulis apa, mendingan kita nggak usah nulis daripada kita nggak profesional. Nanti akan ketahuan kok, misalnya mana yang kita tulis secara langsung, mana yang tidak langsung, seperti itu. Lalu ada konsekuensi moral. Moral itu pastinya ada konsekuensi yang merasa bersalah karena itu memang tindakan pencurian gitu ya. Artinya pencurian data, pencurian ide, pencurian karya tulisan gitu ya. Dan itu pun nantinya akan melemahkan diri kita. Dan yang terakhir adalah konsekuensi hukum atau legal. Bahwa misalnya tindakan plagiarisme itu bisa dituntut secara hukum. Karena itu mencuri suatu ide gitu, suatu pasal pencurian dari ide, dari hasil temuan kita, dari karyanya kita, seperti itu. Jadi ada konsekuensi seperti ini. Sampai kayak misalnya tindakan plagiarisme yang kita lakukan untuk skripsi, tesis, atau disertasi pun, saya pernah dengar ada yang sampai gelarnya dicabut gitu ya. Jadi kita udah lulus, kita udah punya gelar, dicabut karena plagiarismenya sangat tinggi, itu juga bisa. Oke. Kita juga mengenal juga yang namanya self plagiarism. Wah, ini keren banget ya. Mengutip plagiarisme ke diri sendiri. Kayak gitu itu. Nah, terkadang kita itu kan punya suatu fokus gitu ya. Fokus keilmuan. Nah, fokus keilmuan itu terkadang membawa kita itu ke self plagiarism gitu ya. Kita lihatlah paper kita yang dulu, oh ini bagus nih, bisa copy paste. Nah, itu udah salah gitu ya. Dan self plagiarism itu nanti juga gini loh, di dalam daftar pustaka nanti semuanya nama kita semua. Nah, itu juga salah kayak gitu ya. Jadi nama kita juga ada, tetapi boleh satu gitu ya untuk melanjutkan yang menjadi dasar gitu, nggak apa-apa, tapi tidak banyak gitu ya gitu. Dan kita harus mencari atau mensitasi dari orang lain untuk melihat keterbaruan dari jurnal yang kita buat gitu. Hati-hati Bapak Ibu, ada bisa self plagiarism, itu juga sekarang lagi ngetren untuk diselidiki oleh Dikti. Nah, untuk menghindari yang namanya plagiarism itu ada yang namanya teknik parafrase. Dalam teknik parafrase itu ada 5 tips gitu ya.
Yang pertama kita menggunakan sinonim, lalu menggunakan kalimat yang berbeda, lalu menyusun ulang struktur kalimat gitu ya. Nah, make abstrak ideas konkret gitu ya. Atau yang terakhir adalah merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Nah, ini adalah teknik-teknik yang kita bisa gunakan. Tetapi, nah itu dulu, kita harus belajar membaca dan memahami apa yang kita akan tulis seperti itu. Kalau kita tidak bisa membaca dan tidak bisa memahami, dari ketiga kelima teknik ini akan merasa kesulitan seperti itu. Misalnya kalimat yang berbeda ini gimana ya caranya membuat kalimatnya ini ya. Kalau kita nggak paham, kita nggak akan tahu seperti itu. Jadi memang teknik parafrase ini bisa dilakukan apabila Bapak, Ibu, dan saudara sekalian itu membaca terlebih dahulu, meningkatkan literasi dan mengerti dan memahami apa yang dibaca seperti itu. Nah, di sini ada software-software atau tools anti plagiarisme. Software ini ada yang berbayar maupun gratis. Ada Turnitin, ada Grammarly, Plagiarism Checker, ada Dupli Checker, ada Plagiarism Checker X dan Identikit gitu ya. Nah, yang kita pakai di sini itu adalah yang Turnitin gitu ya. Di dalam jurnal sisa kita menggunakan Turnitin. Dan Turnitinnya ini memang Turnitin yang lisensinya untuk Universitas Trilogi. Jadi kita menggunakan institusi. Nah, Turnitin ini apa itu bisa mendeteksi yang akurat sampai ke repositorinya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang namanya Turnitin ini sudah cukup ampuh ya untuk melihat, mengecek karya dari Bapak, Ibu semuanya seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali yang namanya akun-akun Turnitin ini bisa membeli di marketplace, di WhatsApp group gitu ya. Kadang-kadang ada yang apa namanya bisa beli dengan murah 50.000 misalkan ya. Nah, itu sebenarnya mohon maaf. Baik. Sebenarnya itu harus hati-hati karena apa? Karena biasanya akun yang Bapak Ibu beli dengan harga yang murah gitu ya, itu akan masuk ke repositorinya sehingga pengelola jurnal baik di dalam maupun di luar negeri jika menggunakan Turnitin akan melihat bahwa naskah Ibu atau Bapak itu plagiarisme sampai 100%. Waduh, gawat nih ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini nih. Nah, ini. Saat kita itu mengeklik ini, cuma ada satu di sini. Submitted to universitas apa? Student paper. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam repositorinya. Seperti itu. Ya, ini sangat sayang sekali bahwa kalau misalnya ini terjadi, maka editor itu biasanya strongly rejected di awal. Kita bisa reject di awal karena di sini plagiarismenya 100%. Jadi Bapak Ibu, saya minta untuk berhati-hati di dalam menggunakan Turnitin atau menggunakan plagiarisme checker lainnya. Karena kita tidak tahu bahwa nantinya yang kita upload tersebut itu bisa terindikasi plagiarisme seperti ini karena mensubmit ke repository dari akun yang kita buat gitu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk sesi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sesi ini saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Handi atas materi yang telah disampaikan. Sudah sangat jelas apa yang tadi sudah dinyatakan mengenai plagiarisme sama ethics ya, jatuhnya seperti itu. Memang seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal, memang plagiarisme ini salah satu momok yang besar buat kita semua sebagai peneliti maupun penulis, karena itulah tadi terkadang kita kan selalu
topik kita satu gitu kan ya. Kita menuliskan banyak paper gitu kan. Terkadang suka tersilap gitu ya di pikiran kita bahwa kadang-kadang suka bingung bahwa apakah kita sudah pernah menulis hal tersebut atau tidak. Nah, sehingga sebenarnya kita harus tetap ini ya Pak ya untuk mengecek lagi apa yang kita sudah tulis, baru nanti kita akan cek apakah sudah pernah kita tulis tersebut atau tidak. Oke. Nah, kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Namun saat ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Handi, yang mungkin bisa dijawab ya. Pertanyaan pertama saya lihat dari Ibu Natalis Situmorang. Bagaimana dengan mengganti atau menambah variabel dari sebuah tulisan artikel kita sebelumnya yang sudah terbit? Mungkin begini Pak Handi, misalnya ada variabel yang dia gunakan di artikel tersebut sebelumnya hanya 2 variabel saja. Nanti di penelitiannya tetap sama, tapi di next paper-nya itu dia nambahkan 1 variabel lagi. Jadi ada 3 variabel. Apakah dengan menambahkan variabel saja itu sudah cukup dengan penelitian yang sama, atau harus diubah gitu loh, Pak Handi? Silakan Pak Handi. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya ya namanya, mohon maaf, saya bilang intrik-intrik penelitian. Jadi penelitiannya itu cuma satu, mau publikasinya banyak. Tentu saja hal ini bisa nantinya bisa menjegal Bapak Ibu semuanya, karena nantinya melihat bahwa reviewer juga akan lihat track record dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya itu seperti ini dan ini ternyata itu sudah pernah dipublikasikan, walaupun dengan kita nambah 1 variabel dan tidak berdampak signifikan atau variabel itu tidak penting dan tidak itu jelas nanti akan tersandung di situ. Artinya bisa aja di reject gitu Pak dari jurnal seperti itu. Jadi itu sebenarnya tidak etis juga kalau misalnya kita dengan sengaja untuk tidak menyertakan semuanya gitu ya, tidak menyertakan semuanya dan kita hanya mengambil sebagian saja, sebagian publish ya, gitu tidak baik sebenarnya. Saya tidak merekomendasikan itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Handi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Natalis. Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Bu Yuli Astuti, yaitu pertama, bagaimana jika kita menuliskan sebuah rumus di paper kita? Karena terkadang ketika dicek di Turnitin itu tetap terdetek gitu loh Pak. Bagaimana mensiasatinya? Ya, gitu, nah, mensiasati sebenarnya kalau rumus memang terdeteksi memang iya Bu. Jadi memang terdeteksi Turnitin dan itu plagiat, jelas iya karena itu rumus dan nggak bisa diganti Bu. Sebenarnya nggak masalah untuk kita terdeteksi rumus tersebut karena plagiat. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya kita menjelaskan rumus tersebut. Jadi rumus tersebut akan menghasilkan apa, dan nanti apa yang dihasilkan itu, misal dari rumus itu ada suatu nilai, nilainya kita jelaskan mengapa muncul nilai tersebut. Nah, jadi rumusnya itu satu, yang plagiat cuma 1 baris, narasinya 2 paragraf, itu jelas mengurangi unsur plagiarisme atau yang ada di dalam naskah Ibu dan Bapak. Dan Bapak Ibu tahu semuanya bahwa setiap jurnal itu punya batasan plagiarisme masing-masing. Ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang 30%, seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut saya sejauh itu rumus nggak bisa diganti atau apa, memang kita pakai itu nggak apa-apa, tapi kita tambahkan yang namanya parafrase seperti itu. Dan tambahkan paragraf-paragraf yang mendukung rumus tersebut gitu ya. Gitu Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Iya, saya juga menambahkan sedikit untuk Bu Yuli. Kalau untuk rumus, tahu saya sih untuk di paper-paper ya, untuk yang di internasional Baik, Pak itu Budi, memang gitu. kalau pasti terdetek karena memang kan itu kan rumus dasar ya.
rumus dasar dan itu tinggal bisa diapa-apain emang Iya. gitu. Para editor di jurnal pun nanti juga paham, pasti reviewer juga paham bahwa ini adalah rumus. Ya, jadi ibaratnya itu nggak akan di-count, gitu, nggak akan dihitung. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Bu Yuli juga bahwa apakah untuk submit ke JISA harus menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan yang ada di template? Mungkin ini saya yang jawab kali ya, Pak Andi. Ya Ibu, jadi Ya, silakan, Pak. semenjak dari tahun 2020 itu, 2020 ya, bukan 2021, dari tahun lalu, itu kami di JISA sudah melakukan perombakan yang besar, yaitu seluruh artikel yang diterima di JISA itu menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi, kalaupun Bapak Ibu telah menuliskan ke bahasa Indonesia, mohon ditranslate ke bahasa Inggris yang memang mau mempublikasi di JISA. Dengan tentunya beberapa keuntungan yang pernah saya paparkan di hari pertama waktu itu, ya. Itu yang pasti yang pertama keuntungan yang paling besar itu untuk dosen ya tentunya gratis, ya. Karena memang banyak sekali beberapa jurnal-jurnal yang di Indonesia yang tadinya belum terindeks CINTA, setelah terindeks CINTA tiba-tiba langsung memberikan APJ. Walaupun itu hal yang legal ya dan boleh dilakukan, cuman kami masih berpikir kami ingin meningkatkan kualitas dari sisi jurnal JISA-nya sendiri, sehingga kalau seandainya ini naik, tentunya penulis-penulis yang ada di authors di JISA ini juga dapat manfaatnya juga. Jadi seperti yang saya bilang dari awal bahwa kita ini partner gitu jatuhnya, pengelola jurnal partner dengan authors juga. Authors menulis artikel yang baik, kami juga mendapatkan manfaatnya, sudah pasti seperti itu. Gitu Ibu Yuli ya, kurang lebihnya. Oke, Pak Hadi, ada pertanyaan lagi nih dari mahasiswa kalau ini ya. Gini Pak, Pak, berapa persen maksimal plagiarisme yang baik untuk sebuah artikel dapat diterima di sebuah jurnal? Oke, untuk berapa persennya itu saya kembalikan ke pengelola jurnal, tetapi setidaknya maksimum itu 15-20%, Bapak. Seharusnya segitu. Dan itu pun sebenarnya kita untuk gini apa namanya melingkupi nama kita. Nama kita kan sebenarnya sudah ada di jurnal lain. Nama kita juga bisa plagiat gitu ya. Terus untuk melingkupi juga mengenai rumus-rumus gitu atau mungkin peraturan pemerintah atau hal-hal yang nggak bisa kita rubah. Dan termasuk juga tentang reference gitu ya. Referensi itu kadang-kadang pengelola jurnal juga memasukkan itu dan nantinya banyak yang namanya plagiasi dari referensi itu, Pak. Gitu. Oke, baik. Pak Handi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk untuk sesinya Pak Handi. Sebelum ada pertanyaan lain di chat nih, mungkin. Begini Pak, ini mungkin dari mahasiswa juga. Seandainya nih Pak, kalau saya lihat, saya baca dari WA ke grup saya, kalau sudah terlanjur terpublish Pak Handi, ya, secara ganda gitu jatuhnya. Sepertinya jurnal sebelumnya udah terbit, ternyata terbit lagi gitu loh, ada double gitu kan. Langkah apa yang harus dilakukan oleh penulis untuk apakah harus memberitahukan ke pihak jurnalnya atau bagaimana Pak? Saya kadang-kadang suka gini kan, jurnal itu tiba-tiba publish tanpa sepengetahuan authors-nya gitu kan. Ada juga pengelola yang nakal seperti itu. Silakan Pak. Betul. Nah, caranya yang baik adalah kita kalau terpaksanya sudah seperti itu adalah kita menghubungi pengelola jurnal tersebut. Kita minta withdrawal dari naskah atau publikasi yang telah dilakukan, walaupun nantinya akan berdampak dari pengelola jurnal tersebut, misalnya kita di blacklist namanya, atau kita nanti juga akan dipersulit kalau mau publikasi di situ lagi gitu karena takut kejadian serupa. Itu memang ada risiko seperti itu. Tetapi langkah yang tepat adalah meminta naskah tersebut untuk ditarik seperti itu. Karena dengan alasan sudah dipublish di tempat lain. Namun, ini kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Makanya yang namanya naskah gitu ya, yang kita tulis itu jangan di double publish. Jangan pada waktu diproses ke suatu pengelola jurnal, ya udah tunggu sampai nanti ada notifikasinya atau kita hubungi dari editor dari jurnal tersebut sehingga
tidak terjadi kesampaian yang namanya double publish seperti itu. Gitu ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu Pak. Jadi lebih baik untuk kita sebagai namanya author dari jurnal tersebut, kita paham betul bahwa kita ini sedang apa namanya ngikut di dalam suatu proses dari penerbitan di suatu jurnal. Udah, kalau kita kasih waktu kepada jurnal tersebut, misalnya sebulan tadi itu ya. Nah, sebulan tadi kalau tidak kita ada pemberitahuan, tolong dari email seperti itu, atau dihubungi lewat WhatsApp, atau bagaimanapun caranya kita menghubungi, atau kita dengan kesadaran kita membuka sistemnya dari OJS atau dari sistem penguploadan jurnal itu, kita withdraw dari situ. Itu juga bisa. Jadi bisa secara editorial dan bisa secara manual seperti kita. Namun juga kita juga habis withdraw seperti itu juga menghubungi pihak editornya bahwa paper kita sudah saya tarik seperti itu. Gitu Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi atas jawabannya. Semoga jawaban-jawaban tersebut bisa bisa diterima dengan baik oleh para penanya. Ya, saya tentunya juga setuju dengan Pak Handi bahwa kayaknya lebih baik terblacklist ya, Pak ya, kalau sudah terlanjur seperti itu daripada nama kita ada 2 paper yang ada namanya kita dengan judul yang sama. Itu lebih sulit lagi nanti untuk pengurusan. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi atas waktu dan kesediaannya yang telah banyak sekali men-share tentang etik dan plagiarisme dalam sebuah artikel jurnal. Pak Handi, sepertinya seperti yang saya ketahui Pak Handi saat ini sedang asesmen ya di Bogor. Jadi kemungkinan besar Pak Handi tidak akan sampai akhir ya berada di forum ini. Betul Pak Handi? Pak Andi? Ya, mungkin ada kendala koneksi ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu dari Pak Handi. Untuk sesi yang pertama, saya rasa saya tutup. Kita akan dengarkan lanjutan daripada sesi selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan dari Pak Ade Syaputra. Jadi saya perkenalkan dulu Pak Ade Syaputra. Pak Ade Syaputra merupakan salah satu dosen di Politeknik Informatika Universitas Teknologi, ya. Dan saat ini pun juga menjabat sebagai ketua ataupun editor in chief dari jurnal Industri Kreatif dan Informatika atau JIKIS. Ya, jadi memang Bapak Ibu, uniknya dari prodi kami ini kita memang concern sekali sama yang namanya publikasi. Jadi rata-rata di dosen-dosen di Politei ini memang kurang lebihnya berkiprahnya di atau penelitian. Oke, untuk kesempatannya dan waktunya saya serahkan langsung ke Pak Ade Syaputra. Monggo Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Budi. Bagaimana kedengaran Pak Budi suara saya? Kedengaran. Silakan Oke. Pak kalau mau saya coba sharing. Share screen dulu ya. Sudah terlihatkah? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah ya dari editor chief di JISA ya untuk memberikan sharing ya terkait dengan judul hari ini yaitu article submission in JISA ya. Jadi di sini saya coba memberikan sedikit tutorial yang mudah-mudahan sangat membantu Bapak Ibu nantinya pada saat melakukan submission di jurnal JISA ya.
Jadi di sini kita akan mulai dari hal yang pertama, yaitu ada alur penerbitan jurnal JISA. Ya, di sini di jurnal JISA ini ada 5 tahapan ya, proses dari awal ya, pada saat naskah diterima sampai nanti jurnal tersebut diterbitkan. Seperti biasa pada tahapan awal ini naskah diterima dari penulis ya, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan ya dalam pengiriman naskah ya. Di sini memang kita, jika nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam websitenya JISA sendiri, pada halaman home-nya, halaman pertamanya juga kami sudah mencoba memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu ya untuk mengetahui apa saja sih persyaratan-persyaratan dalam pengiriman naskah di jurnal JISA ini. Kemudian termasuk dengan template yang kami sediakan ya, standar template di jurnal JISA ini. Kemudian nanti juga kami meminta sebelumnya untuk dapat melakukan pengisian ya metadata penulis ya dan naskah, dan juga setelah itu semua terproses ya dilakukan konfirmasi pengiriman naskahnya ya. Kemudian tahap berikutnya itu kita akan masuk ya ke distribusi naskah di sini. Disinilah peran Pak Budi ya sebagai chief editor ya, menerima langsung naskah-naskah dari Bapak Ibu ya, dan nanti beliau juga akan melakukan pemeriksaan naskahnya di sana, dan juga akan langsung biasanya seperti Pak Hadi yang sampaikan sebelumnya itu dalam 1 minggu biasanya Pak Budi sudah melakukan penunjukan terhadap reviewernya ya. Dan di sini prosesnya itu dilakukan double blind review ya. Di sini itu bermakna ya sedapat mungkin ya redaksi di sini berusaha agar reviewer tidak mengetahui ya penulis naskah yang sedang ditelaah ya. Kemudian di proses berikutnya di tahapan ketiga di sini, disinilah mulai peran dari reviewer ya. Tapi ya tetap di sini reviewer itu juga kita meminta mendapatkan persetujuan ya dari reviewer tersebut untuk melakukan review dari naskah Bapak Ibu yang kirimkan. Nanti dari reviewer dia akan melakukan download ya dan mereview naskahnya langsung. Kemudian beliau sebagai reviewer akan memberikan penilaian ya dan komentar ya terkait dengan naskah yang Bapak Ibu masukkan ya. Dan nanti reviewer di sini akan selalu berhubungan dengan editor ya terkait dengan hasil ya dari reviewnya itu seperti apa ya. Kemudian di sini pun juga setelah dilakukannya review ya dari naskah Bapak Ibu, editor di sini akan melihat kembali ya hasil dari review dan juga rekomendasi dari reviewer tersebut seperti apa. Apakah memang diterima ataupun naskah Bapak Ibu itu ditolak ya. Dan pastinya apapun itu keputusannya nanti dari editor sendiri ya itu akan mengabari ya Bapak Ibu sebagai penulis atau author ya. Di situ akan termasuk naskah ya yang akan dikirimkan ke Bapak Ibu ya nanti di sistem OJS-nya. Sehingga Bapak Ibu tahu ya komentar atau hasil ya dari reviewer tersebut. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya di sini ya. Di sini ada penyuntingan naskah ya. Disinilah mulai masuk ada peran dari section editor ya yang melakukan pengunduhan naskah ya, itu melakukan mengunggah naskah hasil copy edit. Ada juga layout editor di sini ya yang melakukan mengunduh naskah untuk layout edit dan mengunggah naskah ya hasil layout edit, dan masuk ke tahapan terakhir ya yang penerbitan jurnal. Disinilah jadwal penerbitan ini akan ditentukan ya. Tapi di JISA sendiri sepengetahuan saya kita sudah menentukan ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi dengan Pak Budi kembali. Kalau tidak salah saya setiap tanggal 27 ya di bulan Juni dan Desember ya itu
sudah pasti akan diterbitkan ya, atau diterbitkan jurnal JISA-nya ya. Di semua naskah-naskah yang sudah melalui proses review ya, dan disetujui untuk dipublish ya, di situ akan terbit ya pada jurnal di bulan Juni atau bulan Desember. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah, ada yang belum juga ya mengetahui alamat dari jurnal JISA ini. Di sini saya mencoba memberikan linknya, ataupun juga mungkin Bapak Ibu kalau misalkan dapat melakukan browsing juga dari search engine ya, dengan menuliskan JISA, itu biasanya langsung akan muncul ya. Pada pilihan pertama itu JISA di bawah program studi teknik informatika Universitas Teknologi ya. Di situ halaman pertamanya seperti ini ya, Bapak Ibu bisa nanti coba akses langsung pun mungkin selama materi saya berikan ya. Kemudian saya akan sharing ya persiapan penulis dalam pengiriman naskah ya. Di sini kita ketahui ya peran untuk penulis artikel pada OJS JISA di sini disebut dengan author ya. Jadi sebelum naskah diupload di sini ada beberapa hal yang penulis perlu perhatikan. Ya, pertama memastikan ya layout dokumen telah sesuai dengan panduan penulisan atau author guideline ya jurnal JISA. Di sini Bapak Ibu bisa temukan di halaman pertama atau home ya. Di situ mungkin kalau misalkan saya balik lagi tepatnya, nah itu bisa dilihat di paling bawah ya. Di situ ada di bawah make submission, di situ ada download author guideline ya, dan di sebelah kanannya di situ ada download article template ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung ya apa saja author guideline-nya. Kemudian dokumen atau naskah tersebut diunggah dengan format Microsoft Word ya. Kemudian juga untuk referensi ya, mohon menambahkan URL ya atau alamat website dari referensi tersebut ya jika ada untuk proses citasi di sini. Kemudian ukuran filenya ya diusahakan tidak melebihi batas yang ditetapkan, yaitu berupa 2 MB ya. Kemudian jika telah memenuhi semuanya ya, dimohon penulis ya atau Bapak Ibu ya untuk mengirimkan email pemberitahuan kepada redaksi jurnal JISA ke alamat jisa@trilogy.ac.id ya, sehingga di sini pun Pak Budi terbantukan ya untuk lebih cepat tanggap ya terhadap naskah-naskah yang telah masuk ya. Baik, kemudian kita masuk ke proses registrasi di sini ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Yang pertama masuk ke websitenya ya, jurnal JISA, seperti link yang telah saya sediakan. Kemudian seperti biasanya, kebanyakan karena Bapak Ibu baru ya, baru akan memasukkan naskahnya kepada jurnal JISA, jadi bisa terlebih dahulu untuk melakukan register ya atau registrasi ya untuk nantinya dapat memasukkan naskah artikelnya ya. Kemudian berikutnya setelah memenuhi atau melakukan pengisian data, baru dapat melakukan login. Mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran ya untuk proses registrasinya seperti apa yang Bapak Ibu perlu lakukan. Ya, di sini untuk yang awal ya, yang ada tanda bintang ya, itu memang wajib diisi ya, tidak boleh tidak diisi. Jadi username, password dan repeat password di sini ya itu dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk meng-create-nya. Sebentar ya, saya mungkin mau baterai saya sudah mau habis. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak pembicara mempersiapkan baterai untuk laptop
laptopnya. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya mengenai submisi ataupun tadi tentang ethics and plagiarism bisa ditanyakan lewat kolom chat ya. Nanti kita akan juga tetap coba jawab. Ya. Silakan Pak Ade. Iya, sebentar saya share screen lagi ya. Oke, sudah terlihat ya Pak Budi ya? Sudah. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah mengisi profile di sini, termasuk first name, middle name, last name, kemudian ada afiliasi ya. Di sini bisa diisi institusi atau instansi penulis ya, Bapak Ibu. Kemudian email, di sini mohon ya dimasukkan email yang aktif ya, yang sering Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Kemudian di sini ada ORCID ID dan URL, di sini opsional ya, boleh diisi atau boleh tidak juga ya, tidak masalah. Yang penting di sini mohon untuk mengisi informasi mengenai telepon, alamat ya, di sini karena nanti akan membantu ya, khususnya Chief Editor untuk melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu ya sebagai penulis. Berikutnya juga untuk bio statement ya, di sini mohon untuk mengisikan biodata pada yang umumnya ya seperti pendidikan, pekerjaan. Untuk confirmation-nya di sini mohon di checklist ya opsinya untuk nantinya dilakukan konfirmasi email dan password. Kemudian untuk pilihan yang register S-nya di sini default-nya seperti ini, reader. Bisa Bapak Ibu cukup checklist author saja ya, ataupun boleh juga reader dan author ya. Yang penting checklist author itu harus ya. Kemudian jika sudah semuanya terisikan ya, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan mengklik tombol register ya, untuk dapat nanti dilanjutkan dengan proses login ya untuk mensubmit artikel. Baik, ini kita langsung masuk saja ke bagian pengiriman naskah ya. Kembali lagi ya, untuk tahapan pengiriman naskah ini dipastikan ya, setiap naskah yang masuk ini harus sesuai dengan terlebih dahulu Bapak Ibu membaca petunjuk ya bagi penulis atau author guidelines ya. Di sini naskah yang masuk ke JISA ini memang harus mengikuti beberapa instruksi penulisan ya, yang Bapak Ibu lihat di halaman utama ya dari home atau websitenya JISA ya. Jika yang manuskrip yang atau naskah yang dikirimkan ini tidak sesuai dengan panduan, maka mohon maaf kemungkinan besar akan dikembalikan ke penulis sampai terpenuhinya syarat tersebut ya. Mungkin bisa dilihat beberapa ketentuan di sini seperti naskahnya dapat ditulis bahasa Inggris, tapi di sini kita lebih mengutamakan bahasa Inggris ya, karena memang seperti Pak Budi sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini juga ditulis dengan ejaan atau kalimat dengan paragraf yang benar, termasuk dengan ukurannya ya, dengan ukuran A4 ya, dengan margin atas, bawah, kanan, kiri ya yang telah distandarkan ya. Itu. Kemudian tahapan berikutnya itu jika sudah memenuhi author's guideline, Bapak Ibu bisa langsung login ya dengan memanfaatkan username dengan password yang telah dibuat sebelumnya, sehingga tampilannya akan masuk seperti ini ya. Kemudian untuk melakukan submisi ya, atau pengunggahan artikel, Bapak Ibu bisa langsung mengklik new submission di sini ya, dan nanti akan masuk ke tampilan berikutnya ya. Di sini ada berapa tahapan ya. Kalau tidak salah saya ada 5 tahapan ya. Untuk tahapan yang pertama ini di awal ya, mohon untuk memastikan ke-6 opsi itu terchecklist semua ya, jangan tidak ya. Jika sudah nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke scroll ke bawah ya, itu nanti ada ya pada langkah pertama ini memang penulis ini ya diminta untuk memahami peraturan pengiriman artikel ya. Di sini penulis memang harus memiliki
memilih bagian yang sesuai yang untuk diajukan ya, dan diberikan informasi terkait dengan pernyataan privasi jurnal dan pemberitahuan hak cipta ya. Jika Bapak Ibu perlu bantuan nih, saya lupa tadi ya, itu bisa dilihat di atas di sini ya, tepatnya di bawah step pertama di sini. Ya di sini Bapak Ibu bisa mengkontak untuk mendapatkan bantuan dukungan teknis ya terkait dengan pengiriman naskah ya. Di sini memang yang tercantum di sini atas nama Pak Yadarullah ya. Beliau adalah kepala atau ketua program studi teknik informatika ya. Jadi untuk minta bantuan terkait teknis ya, itu bisa Bapak Ibu menghubungi beliau ya. Kembali lagi jika sudah terchecklist semua submission checklistnya, kemudian ada kebijakan hak cipta jurnal ya yang muncul ya. Di sini jika dikonfigurasi sebagai persyaratan, jadi penulis harus menyetujui kebijakan ini ya. Jadi penulis kemudian dapat meninjau pernyataan privasinya ya. Di sini diisi jika penulis memiliki catatan penting, yaitu maksudnya di bagian seksi bawahnya lagi, itu ada journal privacy statement ya. Di sini mohon jika memang ada punya catatan penting dapat dituliskan ya, nanti akan membantu ya editor ya terkait dengan artikel atau naskah yang Bapak Ibu masukkan ya. Setelah menambahkan komentar ya terkait dengan pernyataan privasi tadi, kita bisa lanjut dengan mengklik save and continue ya. Kemudian kita akan masuk ke step kedua ya. Step kedua di sini memungkinkan Bapak Ibu untuk mengunggah file ya pengajuan dengan menggunakan template artikel yang telah tersedia ya di awal tadi ya, menggunakan template yang standar dari JISA. Ini dengan proses ya seperti biasa ya, dengan klik choose file ya. Nanti Bapak Ibu tinggal browse filenya saja di mana Bapak Ibu simpan ya, di laptop atau PC Bapak Ibu, kemudian mengupload. Setelah selesai, kemudian mengklik ya save and continue. Kita masuk ke tahapan ketiga ya. Ini sebenarnya hampir mirip ya dengan pada saat proses melakukan registrasi ya. Di sini jadi prosesnya itu pengajuan berfungsi untuk mengumpulkan ya semua metadata yang relevan ya terkait Bapak Ibu sebagai penulis ya. Jadi bagian pertama metadata ini mencakup penulis ya. Penulis akan diminta ya memberikan informasi berupa baik itu nama ya, first name, middle name, last name, email, ORCID ID, URL itu optional ya. Affiliation, country, bio statement itu mohon disamakan dengan pada waktu dilakukan registrasi di awal ya. Dan ini yang penting ya. Jika ada beberapa penulis ya untuk pengajuan naskahnya ya, mohon informasinya terkait dengan seluruh penulis tersebut ditambahkan ya dengan menggunakan tombol add author ya. Jadi kalau misalkan ada 3 author, mohon ditambahkan ketiga-tiganya. Jangan hanya cuma satu saja ya. Kalau misalkan memang ternyata authornya cuma satu, ya boleh satu saja. Tapi kalau misalkan ada 2 atau 3 ataupun bahkan lebih, mohon ditambahkan ke keseluruhannya ya. Karena banyak pengalaman seperti yang sudah hanya memasukkan satu author saja, padahal terdiri bisa 2 atau 3 author ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke judul penyerahan dan abstrak ya. Di sini Bapak Ibu kemudian akan menambahkan informasi terkait dengan judulnya, abstraknya ya. Saya sarankan di sini untuk judul menggunakan huruf kapital. Abstrak di sini paling tidak 10-20 baris yang berisi sekitar 160 sampai maksimum itu 250 kata. Kemudian terkait dengan indexing ya. Indexing di sini ya di situ mohon menuliskan 3 kata kunci ya, atau kata kunci di sini dipisahkan dengan semikolon ya. Ini yang saya lihat sesuai dengan standar OJS di sini ya. Kemudian
setelah terkait dengan kontributor ya, di sini memungkinkan Bapak Ibu untuk memasukkan nama organisasi ya, yang mungkin untuk mendukung penelitian Bapak Ibu ya. Di sini boleh diisi, boleh juga tidak ya. Jadi tergantung dari ininya, support dari dukungan yang terhadap penelitian Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bagian referensi ya. Di sini ini Bapak Ibu memberikan daftar referensi ya yang berformat untuk karya yang dikutip ya dalam artikel yang dikirimkan ya. Jika sudah selesai ya di input ya terkait dengan referensi, Bapak Ibu kemudian dapat melakukan klik ya save and continue. Kemudian kita masuk lagi ke step keempat ya di sini. Di sini langkah keempat di sini bersifat opsional ya. Jadi jika Bapak Ibu memiliki file pelengkap seperti instrumen penelitian, kumpulan data dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini ya. Tapi kembali lagi ini hanya opsional, jadi boleh dilewatkan saja dengan mengklik save and continue. Kemudian kita masuk ke tahapan terakhir ya. Sini langkah terakhir ini dia memberikan ringkasan ya mengenai naskah yang Bapak Ibu ajukan ya ke jurnal JISA. Jika sudah yakin dengan file yang diupload ya, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik finish submission ya. Di sini nantinya Bapak Ibu akan menerima email konfirmasi ya, dan nanti akan melihat progres dari review ya dari naskah seperti apa. Ini setelah Bapak Ibu mengklik finish dan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada dua submission status di sini ya. Seperti yang pertama ada aktif ya. Di sini untuk mengetahui daftar artikel yang telah Bapak Ibu unggah ya dengan statusnya. Seperti yang muncul di sini itu saya ambil contoh ya, ini artikel yang saya submit ke JISA dengan status awaiting assignment. Jika nanti dari chief editor atau editor sudah menentukan reviewer, status ini akan berubah menjadi in review ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa mengklik archive ya untuk mengetahui daftar artikel yang telah selesai diproses dan status akhirnya ya. Itu nanti akan lebih detail lagi ya terkait dengan naskah-naskah yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian ada masuk ke proses review ya di sini. Jadi proses penulis ya, Bapak Ibu sebagai penulis di sini akan selanjutnya akan merespon hasil review ya dari reviewer atau mitra bestari ya yang sudah diputuskan oleh editor ya. Keputusan yang akan diterima di sini itu ada beberapa, ada accept submission ya, yang dimana artinya reviewer merekomendasikan naskah layak diterima tanpa ada perbaikan, atau revision required ya. Itu seperti maksudnya di sini adalah reviewer merekomendasikan naskah butuh perbaikan minor tanpa harus mereview ulang, atau statusnya itu sebagai resubmit for review. Artinya di sini reviewer merekomendasikan naskah butuh untuk direview kembali oleh reviewer. Hal ini dikarenakan terlalu banyak mungkin revisi yang dibutuhkan ya, atau bisa disebut dengan revisi mayor. Dan keempat itu decline ya, submission ya. Di sini maksudnya reviewer merekomendasikan naskahnya ditolak ya, biasanya terkait dengan kualitas dari naskah tersebut. Baik, jadi saya rasa demikian terkait materi saya pada sesi saya ini ya. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan submisi di jurnal JISA. Mungkin jika bisa ada pertanyaan, mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, demikian Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade atas pemaparannya yang sudah sangat jelas sekali ya dari sisi pengelolaan bukan pengelolaan ya, submisi ya dari authors yang ingin hendak memasukkan artikelnya ke JISA. Oke, Pak Ade, sambil menunggu nih, kayaknya masih belum ada chat. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya
sering itu diajukan oleh beberapa peneliti, dosen maupun mahasiswa. Jadi gini Pak, kira-kira kapan sih waktu-waktu yang tepat buat kami authors itu bisa mensubmit ke JISA? Baik, mungkin di sini kebanyakan Bapak Ibu di sini sebagai dosen ya. Dan kalau melihat dari publish dari JISA sendiri, kita sudah sebenarnya mencoba membantu ya Bapak Ibu terkait dengan BKD-nya ya, sepertinya. Di situ kita melakukan batas terakhir itu di bulan Juni dan bulan Desember. Maka di sini kita memberi clue-nya pada setiap tanggal 27 Juni atau 27 Desember itu sudah terpublish. Jadi dimohon baiknya sih lebih cepat lebih baik ya, mungkin 3 bulan. Jangan mepet 2 bulan sih, karena di sini sendiri memang Pak Budi sebagai Chief Editor sudah berupaya ya untuk menghubungi reviewer ya, agar naskah Bapak Ibu lebih cepat nih untuk di reviewnya ya. Tetapi kembali lagi reviewer di sini kita tidak bisa memaksakan ya, apalagi aktivitas beliau pun juga mungkin bisa bilang padat. Jadi saya sarankan lebih awal pun lebih baik ya, misalkan 4 bulan ya 3 bulan, 2 bulan sebenarnya itu sudah lumayan mepet banget Pak Budi ya. Jadi kalau misalkan ya, apalagi bisa dibilang sekarang JISA dengan statusnya Blasinta 4 pun banyak, mungkin Pak Budi bisa sharing nanti ya, peminatnya sudah meningkat, apalagi sekarang bisa dibilang masih gratis ya, masih free. Jadi ya disitulah, jadi mungkin Pak Budi ya kerjanya lumayan berat juga nih untuk kalau misalkan mepet-mepet ya. Tapi kita berupaya membantu Bapak Ibu ya agar naskahnya cepat terpublish di JISA. Mungkin itu Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Ade. Ya, Bapak Ibu, sebagai tambahan informasi, untuk periode yang Juni ini kami menetapkan deadline batas submisi artikel itu tanggal 15 Mei. Jadi Bapak Ibu, setelah pelaksanaan workshop yang kita sudah laksanakan selama 3 hari ini, kalau seandainya per hari ini ada yang sudah mau submit, silakan submit saja. Karena kita mematok batas submisi itu tanggal 15. Dan kalau dari sistem OJS kami saat ini sudah ada beberapa artikel yang sudah sedang proses editing dan review. Ya, jadi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu cepat ya memasukkan ke OJS kami, tentunya kami juga akan lebih cepat memprioritaskan Bapak Ibu. Karena yang sudah hadir di sini, yang telah masuk di list yang kemarin kami sudah share, itu adalah calon-calon authors yang terpilih atau priority, ya, prioritas. Jadi ibaratnya walaupun sudah ada 4 authors tersebut, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan sebelum tenggat waktunya yang tanggal 15 Mei itu tentunya Bapak Ibu akan menjadi prioritas bagi kami. Itu ya. Jadi banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan kami juga bisa dapatkan. Itu ya untuk penambahannya. Oke, Pak Ade, pertanyaan kedua adalah, Pak, apakah kami boleh mengirim submisi artikel via email? Jadi submisinya bukan lewat OJS, Pak, lewat emailnya JISA gitu. Apakah boleh, Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, alangkah baiknya memang kita semuanya itu menggunakan OJS ya, dan itu nanti akan terbantukan kerja dari chief editor, reviewer dan sebagainya. Jadi karena ini pun juga terkait dengan akreditasi dari jurnal ya, karena itu pun semua harus tercatat ya, setiap submisi naskah yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak bisa tidak, mau nggak mau ya Bapak Ibu harus menggunakan OJS ya. Kalaupun nanti mungkin di awal ya Bapak Ibu mungkin mencoba ya udah mungkin saya email dulu ini, ya mungkin kami nanti akan tetap ya mengarahkan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi dulu ya di JISA, kemudian login seperti tahapan yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi semuanya itu
ya kita pun juga akan terbantukan ya, baik itu dalam proses nantinya akan menghasilkan jurnal ya, publikasi jurnalnya ya, termasuk juga nanti akan membantu kita ya untuk meningkatkan ya peringkat dari JISA ini yang mungkin sekarang sudah 4, yang mudah-mudahan nanti bisa salah 1 ya Pak Budi ya. Jadi ya seperti itulah yang memang harus ya kami lakukan ya sebagai apa namanya editorial ya di JISA ini. Begitu Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Natalis Situmorang. Artikelnya berbahasa Inggris ya untuk penulisannya. Tadi sebenarnya sudah saya jawab juga di pertanyaannya pas waktu sesinya Pak Andi. Ya, Bapak Ibu semuanya, seluruh artikel yang masuk ke JISA itu seluruhnya adalah bahasa Inggris. Ya, semuanya. Kami sudah menetapkan ini bukan baru-baru ini, tapi sejak tahun 2020. Ya, dari 2020 tahun lalu edisi Juni sudah pakai bahasa Inggris semuanya. Kenapa? Di pas waktu saya paparkan di pertemuan pertama itu sudah saya jelaskan juga karena ini menguntungkan sekali buat authors juga. Karena kami kepengennya bahwa tulisan-tulisan yang bagus sekali yang Bapak Ibu sudah buat draftnya dan lain-lainnya tersebut, tulisan di Bapak Ibu itu dibaca sama authors dari luar, gitu ya. Sehingga artikelnya Ibu Bapak menjadi universal, ya bisa dibaca secara di berbagai macam negara, gitu kan. Sayang banget kalau seandainya Bapak Ibu menuliskan tulisan Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia. Masalahnya adalah kalau pakai bahasa Indonesia yang baca ya orang Indonesia sendiri, gitu kan ya. Yang mungkin secara literatur orang Indonesia itu jarang sekali, bukan jarang ya, sedikit sekali yang rata-rata membaca tulisan-tulisan dari orang kita sendiri gitu. Rata-rata menunjuknya dari tulisan-tulisan internasional. Jadi sebenarnya itu tujuan kami kenapa kami mau mengganti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Selain meningkatkan citasinya Bapak Ibu juga ya, tentunya buat kami karena kita punya target yang tinggi ke depannya, yaitu kami akan mencoba untuk secara bertahap ke indeksasi Scopus dan kalau nggak bisa Scopus sampai ke Scopus, setidaknya kita ke Web of Science. Gitu. Ya. Oke, tunggu sebentar. Ada lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Syif Zilfikar. Pak, maaf agak ketinggalan tadi. Pak Ade ya mungkin bisa dijawab. Saya tanyakan adalah pada waktu awal ya ketika proses registrasi untuk workshop ini kan diminta untuk memasukkan artikel di Google Form gitu. Apakah tetap harus disubmit ke web OJS JISA atau tidak? Gimana Pak Ade? Baik, itu maksudnya di sini sudah full paper kah atau belum ya? Sudah full kali Pak ya? Kayaknya belum mungkin ya. Belum ya? Belum full mungkin ya. Mungkin bisa diperbaiki, ada perbaikan yang bisa diperbaikan setelah pelaksanaan workshop ini ya. Ya, kita kembali lagi ke deadline-nya tanggal 15 Mei Pak Budi ya. Jadi kita masih ada waktu di sini. Jadi untuk membantu tim kami ya, tim editorial tim di sini ya, mudah-mudahan kami harapkan tanggal 15 Mei itu semua sudah terselesaikan dan bisa dipublish di bulan Juni ini ya. Tapi jika memang ternyata dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu yang mungkin ada hambatan atau kendala apapun itu ya bisalah paling tidak nanti di misalkan belum selesai ya, mungkin nanti bisa dipublish di bulan Desember ya. Jadi tidak mengapa. Bapak Ibu usahakan dulu ya sampai tanggal 15 Mei ini ya. Ini menurut saya ini udah keringanan banget nih Pak Budi nih kasih bulan Mei. Malah saya mikir sebelumnya bulan April ya. Tapi ya Bapak Ibu usahakan dulu ya. Saya yakin sudah ada berapa naskah yang sudah masuk juga dan dalam proses review ya. Jadi
Memang seperti Pak Budi bilang, ini yang ikut workshop ini prioritas ya, mudah-mudahan tanggal 15 Mei itu sudah masuk dan bisa langsung di-review ya. Dari Juni bisa langsung dipublish ya. Begitu Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Ade. Saya nambahin juga ya untuk yang Pak Asyif juga. Jadi Pak Asyif, walaupun tadi udah masukin ke lewat form yang registrasi ya, kalau misalnya artikelnya Pak Asyif itu sudah merasa bagus, sudah merasa ini udah finalnya draftnya saya kok udah oke, silakan langsung submit ke OJS di JISA ya, di sistem JISA ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah memasukkan ke Google Form ya, silakan lewati dan submisilah lewat OJS yang ada di JISA ya, agar kita bisa langsung men-set reviewer-reviewernya pada siapa, sehingga waktu yang sampai nanti tanggal 15 Mei itu sudah terpenuhi buat Bapak Ibu ya. Oke, lalu dari Bu Yuli ya Astuti, seperti yang Pak Budi jelaskan sebelumnya. Seperti yang Bapak Budi jelaskan sebelumnya, bahwa peserta di acara workshop ini akan mendapatkan prioritas untuk penerbitan di JISA. Tapi jika misalkan saya submitnya sebelum pada bulan ini, apakah tetap sebelum bias atau apa nih? Jika misalkan saya submitnya sebelum bisa pada bulan ini, apakah tetap bisa? Oke, jadi untuk Bu Yuli ya, jadi kita buatnya formulanya seperti ini ya. Memang kami kan memasang deadline tanggal 15 Mei ya. Karena jatuhnya kenapa? Karena kan dari tanggal 15 Mei sampai ke bulan Juni itu harus ada review ya. Kenapa ini bukan fast publishing? Karena yang namanya fast publishing itu yang ibaratnya kita masukin 1 hari terus besoknya langsung terbit, itu salah satu pengelolaan jurnal yang sangat buruk. Ya, yang dampaknya apa? Dampaknya nanti ke Bapak Ibu sendiri. Itu jelek banget. Nanti otomatis nanti pas mau jurnal itu reakreditasi lagi, bisa jadi bukannya naik jurnalnya, tingkatnya bisa malah turun. Nah, gitu ya. Sehingga itu malah merugikan Bapak Ibu sendiri. Sehingga tanggal 15 itu tolong Bapak Ibu itu dipahami sebagai deadline yang paling benar-benar terakhir. Nah, katakanlah seperti ini, Pak, katakanlah masih bisa nggak kesempatan setelah tanggal 15, katakanlah 16, 17. Masih ada kemungkinan. Namun, ada namun ya Bapak Ibu, tergantung dari slot yang ada di JISA. Kalau seandainya slot sudah terpenuhi full, yang di sesi pertama saya sudah sempat bicarakan, yaitu sebanyak 10-12 ya, udah full gitu ya. Ya otomatis nanti Bapak Ibu bisa dialihkan untuk yang edisi yang bulan Desember. Tentunya kami akan rekonfirmasi kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak di PHP-in dari kita, maksudnya dianggurin gitu ya sampai bulan Desember supaya bisa terbit Desember. Enggak, kita akan tanyakan ke Bapak Ibu lagi, apakah Bapak Ibu, ini slotnya sudah penuh nih di bulan Juni, apakah mau ikut yang di bulan Desember atau tidak? Kalau sudah seperti itu, nanti di bulan Desember Bapak Ibu sebagai prioritas di situ kita slotkan. Kan artikelnya udah jadi kan, tinggal dimasukin nanti di bulan Desember di prosesnya. Gitu, kurang lebihnya ya. Oke, semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pesan saya sih sebelum saya tutup ya nanti ya. Pertama adalah sebaiknya Bapak Ibu di sini sebagai calon authors di jurnal JISA, perhatikan lagi author guidelines-nya dengan template-nya apa yang diminta ya, sesuaikan dengan apa yang ada di situ ya, yang diinginkan itu. Berikut juga dengan chapter-chapternya ya. Kemudian kalau sudah merasa draft-nya Bapak Ibu sudah oke, silakan langsung submit ke JISA, ke OJS system. Gitu, kurang lebihnya. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, jangan lupa juga nanti sebelum saya ada penutupan, saya akan men-share link absensi untuk hari ini, nanti di kolom chat. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya moderate untuk hari ini. Terima kasih kepada Pak Ade Syahputra yang telah memaparkan kurang lebih step by step bagaimana sebagai authors harus melakukan submisi di OJS di JISA.
Baik, kepada seluruh peserta, mungkin sudah waktunya untuk kita tutup workshop hari ini, selama rangkaian 3 hari ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit sepatah dua kata oleh Bapak Yadara Buloh selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Kepada Bapak Insinyur Yadara Buloh MKom IPM, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Mohon izin saya tidak bisa nampilin gambar atau video karena koneksi saya sepertinya sedang masalah. Dari sini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti acara workshop kita dari hari pertama sampai hari ketiga ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita mendapatkan banyak pengetahuan ya oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Dan kemudian saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu para peserta untuk bisa mengirimkan naskahnya, submit ke jurnal JISA seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu, sebagai informasi, kami di Prodi TI Trilogi, selain jurnal JISA yang kita kelola, ada satu lagi jurnal yaitu yang dinamakan jurnal JIKIS. Ya, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Budi di tengah-tengah. Itu nanti bisa juga Bapak Ibu gunakan ya untuk memfasilitasi publikasi karya mahasiswa atau publikasi karya yang berbahasa Indonesia gitu. Jadi misalnya di kampus Bapak Ibu ada kegiatan untuk publikasi karya mahasiswa, baik itu skripsi ataupun tugas kuliah, bisa dikirimkan ke jurnal JIKIS. Nanti Pak Budi sampaikan linknya di kolom chat. Dari saya itu saja, Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan 3 hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa meningkatkan kualitas publikasi ilmiah Bapak Ibu semua. Demikian kata penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yadara Buloh selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silakan bisa dicek di kolom chat. Saya sudah sediakan link absensi untuk hari ketiga ini. Silakan bisa diakses, ya. Dan jangan lupa untuk kalau sudah siap untuk filenya dari artikel Bapak Ibu, silakan langsung disubmit ke ini ya, ke JISA. Baik, demikian rangkaian workshop yang kita sudah mulai dari hari Senin sampai hari Rabu hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta workshop yang telah hadir selama 3 hari, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari JISA dan dari Program Studi Teknik Informatika yang telah membantu untuk terselenggaranya rangkaian workshop yang kita laksanakan hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu sampai pada kesempatan di lain waktu kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Untuk sertifikat nanti akan diberikan kurang lebih selama seminggu dari mulai hari ini. Nanti ditunggu saja via email ya Bapak Ibu. Terima kasih.